Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan terutama yang terpenting adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita selaku tenaga pendidik yang ada di sekolah kita ini bisa melaksanakan tugas seperti halnya di hari-hari yang lain. Mari kami mengajak untuk muslim senantiasa kita mengirimkan salam serta selawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita. Mudah-mudahan dalam hal ini kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaatnya di alam lahir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini adalah salah satu dari rekan pendidik kita yang ada di PT SDN 1 Lemo telah mengikuti kegiatan yaitu calon guru penggerak yang insya Allah mudah-mudahan dalam hal ini bisa memberikan sinergi, memberikan manfaat kepada kita semua yang ada di sini, dan bisa mencontoh beliau. Mudah-mudahan dalam hal ini nantinya akan mendapatkan kegiatan ini dengan sesuai apa yang kita harapkan. So, harapan beliau. Kemudian ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan bahwa kegiatan ini yaitu Bapak Ibu ingin memaparkan materinya, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita mendengarkan atau pemaparan dari Ibu Senipato SPD. Mudah-mudahan nantinya kita bisa menyimak atau mendengarkan arahan-arahan dari beliau. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan saya dalam hal ini selaku penanggung jawab. Mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan kepada Ibu. Terima kasih atas sampaikan. Baiklah, Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Senipato SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Luwu Utara. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan juga Ibu kepala sekolah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan dukungan Bapak Ibu guru.
Puji syukur kita masih diberi kesehatan dan di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan saya paparkan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia buat kita semua. Diseminasi budaya positif ini adalah salah satu bentuk aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak yang ada di dalam modul 1 kita. Bapak Ibu Guru yang bahagia, saya akan mengawali kegiatan kita dengan mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah kita setuju atau tidak? Setuju. Lalu, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju juga. Apakah guru harus mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami siswa? Sangat setuju barangkali ya. Kemudian yang keempat, apakah guru seharusnya menjadi teman bagi siswa? Iya. Baik, Bapak Ibu, itu adalah pendapat kita. Sekarang saya akan mengaitkan tanggapan kita tadi dengan budaya positif, karena jawaban kita tadi itu akan bisa saja berubah ketika kita menyaksikan pemaparan dengan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau agama. Yang menjadi konsep utama dari budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan berkonstitusi. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah 3 distribusi. Saya akan menjelaskan apa semua apa yang tercampur di dalamnya dan bagaimana saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berusaha dengan berhubungan sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati, dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebijakan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis.
dan yang keenam mandiri. Nah, inilah yang nantinya akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Yang kedua, Bapak Ibu, motivasi, dukungan, dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal ada proses yang lebih sesuai untuk program disiplin positif, yaitu restitusi. Kenapa kita lebih merujuk kepada restitusi? Karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah hukuman yang diberikan. Hukuman yang diberikan juga bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kasih contoh Bapak Ibu, misalnya anak kita terlambat ke sekolah, sampai di sekolah tidak ditanya-tanya karena sudah peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat, dan hukumannya adalah lari keliling lapangan. Kita serta-merta memberikan hukuman kepada anak kita untuk lari keliling lapangan tanpa menanyakan dulu penyebabnya kenapa dia bisa terlambat. Nah, tindakan kita ini bisa mengakibatkan rasa sakit di dalam diri anak. Kadang juga dia malu. Jadi ada akibat negatif yang ditimbulkan oleh hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi juga biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang tertentu, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya makan dalam kelas, ya, atau mengobrol ketika pelajaran berlangsung, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa
memonitor murid. Nah, bagaimana dengan restitusi? Ya, restitusi yang membedakannya dengan hukuman dan konsekuensi adalah yang memiliki ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi merupakan memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa. Restitusi adalah tawaran, tidak bisa dipaksakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi itu yang membedakan restitusi dengan hukuman dan restitusi. Nanti akan kita bahas lebih dalam di segi tiga restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, kalau dulu-dulunya kita mengenal peraturan sekolah, ya, sekarang kita lebih ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu bagaimana dengan tahapan-tahapannya? Tahapan menciptakan program kebajikan adalah dengan melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi peraturan yang kita, keyakinan kelas yang kita buat itu atau keyakinan sekolah yang kita buat itu tidak hanya bersumber dari guru, tetapi kita juga melibatkan siswa. Bersama-sama kita menyusunnya. Langkah selanjutnya adalah tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolahan. Kemudian kita melakukan curah pendapat dalam kelompok. Setelah itu kita sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, lalu membahasnya kembali dalam kelompok utama. Lalu membuat poster atau membuatnya di sosial media tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci dan lebih konkret. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada lagi dikatakan dilarang datang terlambat. Tetapi kita menggunakan kata-kata yang lebih positif, lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diingat. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita mengadopsi dari luar lalu itu tidak cocok dengan kelas atau sekolah kita. Kalau mau dikatakan keren, ya itu cukup keren. Padahal itu tidak cocok dengan lingkungan kita. Semua warga kelas dan sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak serta-merta dikatakan keyakinan kelas kita itu berlaku untuk 5 tahun ke depan. Tidak. Jadi setiap waktu ditinjau apakah mau dirubah, dikurangi atau ditambahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh keyakinan kelas menggunakan kalimat yang padat dan jelas,
singkat dan jelas, datang tepat waktu. Jadi tidak ada lagi kata larangan, dilarang. Datang tepat waktu, saling berbagi, berbicara yang sopan, saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga menjaga kebersihan. Jadi bentuk kalimat keyakinan kelas yang seperti ini. Yang berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk di sini, poin budaya positif yang keempat, ya, saya mau mengajak kita untuk mengkaji sebuah kasus. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan anak ini? Katakanlah namanya Ali. Ali sekolah di SDN 144 Salilemo. Di SD 144 Salilemo setiap hari Kamis ada yang namanya makan bersama. Nah, ketika makan bersama dilakukan serempak oleh semua siswa, Ali sering mengambil lauknya temannya. Jadi sudah banyak laporan yang masuk yang mengatakan bahwa ketika diadakan makan bersama, Ali sering mengambil bekal yang berupa lauk yang dipunya oleh temannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang mendasari Ali melakukan tindakan ini? Menurut kita, kalau kita menyimak 5 kebutuhan manusia, ada kebutuhan bertahan hidup, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan, dan butuh kesenangan. Kira-kira yang mana yang benar? Nomor 1, kebutuhan bertahan hidup. Yang lain mungkin ada lagi kita lakukan. Apakah ada yang lain belakangnya? Bisa juga dia bawa di botol. Bekalnya mungkin malah lebih keren, lebih enak. Tapi dia senang mengganggu temannya. Ada kepuasan ketika dia merampas milik orang lain. Iya. Jadi perilaku anak-anak kita itu perlu dikaji. Ya. Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau kita lihat kasusnya Ali tadi, bisa saja seperti yang dikatakan oleh ibu ini, bahwa mungkin, ya kita masih mungkin ini, mungkin dia tidak punya lauk yang seperti dibawa oleh temannya, jadi dia ingin itu. Nah, yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu. Lebih ekstrim lagi. Bisa saja Ali tidak bawa makanan, tidak bawa bekal. Ya, karena kurang perhatian di keluarganya. Jadi dia sering mengambil bekalnya teman. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi,
dan keterampilan mendengarkan dan memiliki rasa percaya diri. Bisa juga dia mau menjadi penguasa. Dan dengan gayanya seperti itu dia bisa tunjukkan bahwa wow, saya ini yang paling jago. Saya bisa ambil makanannya teman dengan berani dan teman saya tidak melawan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bahasa kerennya freedom, bebas. Ya, kayaknya anak-anak sekarang seperti itu, mau bebas, terserah saya. Mungkin apa bisa juga ahli punya maksud seperti itu. Lalu yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, seperti kata Iwan tadi, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bisa saja ahli senang melihat temannya tertawa, atau dia merasa puas dan tertawa ketika dia bisa mengambil bekal temannya. Ya, jadi seperti itu 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai pengajar. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mari kita lihat bagaimana yang dikatakan posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri. Apakah ini adil? Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, lalu merasa bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sampingnya. Jadi kadang kita ngomong seperti ini kepada siswa. Tidak kasihan kalian ibu guru, kenapa seperti itu? Ya, jadi kita membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, saya sering, tapi ternyata efeknya tidak baik buat ibu. Ya, ada efek negatif. Coba kita simak. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Namun akibatnya, saya pelajari kelas 6, cuma saya yang mau dia dengar. Dia tidak mau mendengar kata-kata orang lain.
Yang dia mau ya saya. Kadang ya, mungkin kita semua sebagai guru pernah mengalami ada kegiatan kita di luar, lalu kita minta tolong sama teman yang lain untuk menggantikan. Kalau di tingkat yang lebih tinggi semacam SMP atau SMA, kadang ada siswa yang tidak mau masuk kalau bukan gurunya. Kita masih mending di SD, tapi kadang saya baru datang besoknya sudah tanya, kemana di kemarin Bu Guru, kenapa tidak masuk? Tidak ganti Ibu Guru ini. Saya maunya Ibu Guru, apalagi kalau kelas rendah tadi kita. Iya. Kadang juga yang dia dengar itu kata-kata gurunya, kata-kata orang tuanya dia tidak percaya. Ketika pulang ke rumah lalu ada PR-nya dijelaskan oleh orang tua, dia lebih mempercayai apa yang dibilang gurunya. Itu juga adalah pengalaman saya. Saron biasa bilang, nah bilang ibu guru begini mah bukan begitu. Jadi dia lebih mendengar apa kata gurunya. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan ya, dari kelima posisi kontrol guru ini, yang disarankan adalah posisi sebagai manajer. Ada istilahnya sekarang Bapak Ibu, kita memanusiakan manusia. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita akan bahas nanti di segi diskusi berikutnya, ya, bagaimana itu memposisikan diri sebagai manajer. Sekarang saya meminta kesediaan Bapak Ibu dulu untuk menuliskan di kertas sticky note kira-kira selama ini posisi kontrol apa yang sering kita gunakan. Setelah ditulis baru kita tempel di bawah, ya. Sudah suruh tulis nama.
Tadi saya ada nomor 2 di asli ini. Itu lama lembut. Saya orang itu. Saya. Ya, baik Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya jawaban kita. Ibu Suci. Jadi posisi kontrol yang sering diterapkan Ibu Suci adalah yang pertama penghukum, kedua teman. Ibu ini sering menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau Ibu Ipa posisi kontrol sebagai teman dan manajer. Ibu Yanti posisinya menghukum dan sebagai teman. Pak Yudi posisi apa nih Pak Yudi? Ya sebagai teman. Kemudian Pak Sofyan kadang menerapkan posisi sebagai teman dan manajer. Ya. Baik Bapak Ibu. Mungkin ada salah satu dari kita yang mau menceritakan bagaimana apa yang dilakukan ketika memposisikan dirinya sesuai dengan posisi kontrol yang ditulis tadi di sini. Siapa kira-kira yang mau mengutarakan? Siapa? Hah? Ya saya contoh, saya sering memposisikan menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Kenapa? Saya beranggapan bahwa kelas 6 itu sudah dewasa. Jadi kita melakukan pendekatan itu layaknya sebagai teman atau sahabat. Saya juga kadang menggunakan kata-kata yang tidak formal lagi, tetapi kata-kata gaul yang sering mereka gunakan. Ya, saya menjalin hubungan yang lebih dekat. Ada tujuan saya supaya mereka mau terbuka. Ya. Nah, ketika menjadi teman kan anak-anak lebih senang cerita ke temannya. Jadi saya berpikiran seperti itu sehingga saya sering memposisikan diri saya sebagai teman. Mungkin ada cerita lain dari Bapak Ibu dulu. Ya silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu. Jadi dari hasil posisi kontrol saya sebagai guru, terutama di kelas, itu saya mengambil posisi yang nomor 3, itu sebagai teman.
Di sini saya ambil posisi kontrol sebagai teman karena saya biasa mengajak atau bersama-sama membersihkan kelas. Jadi tidak di situ semua bekerja dan sudah membagi tugas masing-masing. Jadi kita bisa menyelesaikan tugas kita masing-masing tepat pada waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yudi. Mungkin masih ada yang ingin menambahkan posisi kontrol yang lain? Oh iya Bu, silakan. Tapi ini mungkin sambil menunggu teman yang mungkin ingin mengutarakan juga pengalaman pada pembelajaran kita sehari-hari. Jadi untuk saya pribadi tadi saya memilih nomor 2, yaitu membuat merasa bersalah. Itu kadang-kadang begini, ketika ada seorang anak yang betul-betul mungkin kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kita sudah pernah lembut iya, sudah pernah agak kasar iya, sudah berbagai cara kita lakukan, tapi ternyata anak itu masih sering melakukan hal yang tidak diinginkan kita semua ya sebagai guru, sebagai warga sekolah, tapi mereka masih sering melakukan itu. Makanya kadang saya itu mengambil kata-kata yang betul-betul yang bisa menyentuh mereka, yang saya katakan dari dalam hati saya berniat, bukannya saya itu ingin memojokkan mereka. Saya niat saya begini, siapa tahu dengan nada saya yang seperti itu, mereka itu dari hati saya yang saya utarakan bisa sampai ke hati mereka juga. Intinya dari hati akan masuk ke hati. Itu begitu, saya ucapkan kata-kata yang betul-betul mungkin sehalus mungkin, berupaya mereka bisa sadar. Itu sebenarnya niat saya. Tapi melalui pemaparan hari ini ternyata di samping bukan hanya sekedar niat saja ya, tapi ternyata ada yang membuat mungkin hal yang buruk pada posisi itu. Jadi istilahnya pada hari ini saya juga bisa tahu ternyata itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Masih ada yang mau bicara? Tidak boleh Pak. Nanti dulu, nanti harus kita. Posisi kontrol guru yang sering saya lakukan di dalam kelas biasa kan nomor 1 dan nomor 3. Kadang pada saat kita belajar yang kelas 3 biasa ada anak tempat kertas. Nah pada saat yang saya lihat uang kertas, saya suruh pungut semua kertas-kertas yang ada berserakan di bawah lantai. Nah yang kedua yang sebagai teman, kadang kalau ada temannya lagi macam bom-bombe tengah begitu, saya panggil, saya bicara apa masalahnya sampai dia tidak bagusnya apa masalahnya sampai dia tidak berkomong sama teman yang lain. Saya posisikan itu sebagai temannya untuk berbagi ya. Nanti Yudi. Jadi begini Bu, tadi saya kira cuma satu yang kita masukkan, ternyata bisa di atas dari satu. Sebenarnya tadi saya mengambil 2 itu menghukum. Nah, jadi pengalaman tetapi menghukum di sini bukan hukuman fisik. Jadi pengalaman saya cara menghukum yang melanggar seperti kalau ada yang tidak membersihkan kelas karena memang sudah dijadwalkan. Jadi kalau ada yang tidak membersihkan kelas sementara temannya membersihkan, Bapak biarkan di belakang bermain, nanti masuk baru saya suruh membersihkan sendiri di luar. Jadi kemudian pengalaman-pengalaman yang lalu yang biasa buka-buka sepatunya itu yang saya dapatkan, saya akan gantung di lehernya sampai pulang. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah
sudah tidak ada lagi, khusus ya wali saya. Ya itu saya Bu. Mungkin masih ada? Oh iya, silakan Pak Soe. Kasih kesempatan. Oke, terima kasih atas kesempatan mereka. Yang saya terapkan di kelas, saya pilih nomor 3 sebagai teman. Pengalaman saya pada saat belajar, siswa ada yang sudah kelihatan lesu, lemah, bosan. Saya mengatur waktu sedikit untuk melakukan semacam lucu-lucuan orang-orang ya, agar mereka bisa kembali bersemangat. Contohnya menceritakan pengalaman-pengalaman saya yang lucu-lucu atau pengalaman saya yang lain. Setelah itu saya berikan juga kesempatan kepada mereka. Akhirnya dengan cara seperti itu mereka semangat kembali untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya, biar mereka semangat. Malah biasa mereka tambah kita lanjut lagi. Ya, oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk kesediaan kita menyampaikan pengalaman kita sekarang. Kenapa kita disarankan untuk menerapkan atau memposisikan diri kita sebagai manajer? Ya, karena yang diharapkan dari hukuman atau konsekuensi yang didapatkan oleh siswa itu bukan karena terpaksa, tetapi karena ada kesadaran dari dirinya sendiri. Ketika kita menghukum, tidak serta-merta membuat anak itu sadar, bisa saja karena terpaksa dia lakukan itu. Ya. Jadi tujuannya adalah kita tidak egois sebagai guru, seolah-olah kita menjadi penguasa, jadi kita yang berhak untuk menghukum anak. Tidak seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk memposisikan diri sebagai manajer agar tidak ada rasa tertekan bagi siswa, tidak ada rasa bahwa dia dipaksa untuk melakukan itu, tetapi semata-mata karena kesadarannya sendiri, keinginan dari dirinya sendiri, dan juga tidak ada efek negatif yang dia alami. Contoh, ada rasa malu kah atau terkucilkan, ya, tapi karena itu dari dirinya sendiri, dia sadar sendiri, ya, otomatis dengan senang hati dia akan melakukannya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita ke segitiga restitusi. Apa sebenarnya itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak ada unsur paksaan di dalamnya, ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Selanjutnya, apa ciri-cirinya restitusi positif dalam disiplin positif pada siswa atau murid? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak ada yang namanya karena kau datang terlambat
lari keliling lapangan sekarang. Nah, tidak ada seperti itu, ya. Tapi bagaimana dia belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Kalau kita menghukum anak-anak, pasti ada dendam di dalam hatinya. Yang tadinya mungkin bisa ngomong dengan leluasa kepada kita, ketika sudah dihukum, ya kayak jengkel melihat gitu. Baru dari jauh sana, ini hubung saya cuy telingaku sampai berdarah. Jadi ada kerenggangan dalam hubungan antara kita dengan siswa. Tapi di dalam restitusi itu sifatnya memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bertanya kepada dia bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya, apa yang akan dia lakukan. Jadi solusinya bukan dari kita, solusinya dari dia sendiri. Apa yang membuatnya nyaman untuk dia lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Kenapa dikatakan baik? Karena tidak merugikan salah satu pihak. Restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Tanya terus kenapa. Ya. Tapi bagaimana dia mencari solusinya? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nanti di segitiga restitusi ada langkah-langkahnya. Pertanyaan apa yang harus kita ajukan? Ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ketika kita menghukum, kadang anak-anak merasa kecil hati, menyendiri. Tapi dengan restitusi, anak-anak tidak menjadi rendah diri. Ya. Restitusi juga menguatkan, tidak memberikan rasa dihukum, rasa bersalah kepada anak, tetapi bersifat menguatkan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang mau dibentuk adalah karakternya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan kita mencari kesana kemari apa persoalannya, apa masalahnya, tetapi dia disuruh mengkaji dirinya sendiri. Kenapa sampai melakukan itu? Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dalam langkah ini, kata-kata yang kita lontarkan contohnya seperti ini. Masih banyak yang lain, tapi contohnya seperti ini. Ya, nanti ada video yang saya putar, kita bisa lihat. Ya, jadi kita tidak menyalahkan dia. Kita panggil, tanya apa kabarnya, bagaimana perasaannya ini hari, tahu enggak kenapa dipanggil Bu Guru. Itu juga posisi kontrol sebagai manajer itu. Lalu kalau dia bilang tidak tahu, ya kita jelaskan begini. Tadi saya dengar dari si A atau dari guru ini katanya kamu seperti ini. Ya. Jadi dengan sendirinya anak-anak mengaku, oh iya. Lalu kita tanya apa alasannya? Ya. Kalau dia mengakui kesalahannya, kita memberikan penguatan dengan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ditanya dulu, salah tidak itu yang kau lakukan? Kalau dia sudah bilang dia salah, kita kasih penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi setiap orang juga harus meminta maaf untuk setiap kesalahan yang dia lakukan. Ya, seperti itu. Selain ini, ya ini. Ya, kalau dia mungkin merokok, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, tapi itu tidak baik. Ibu ini pasti lebih tahu itu kata-kata apa yang cocok. Ya, langkah kedua dari segitiga
Ketiga, restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Kita bertanya lagi, apa alasannya? Kenapa kau lakukan itu? Atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak-anak tidak serta-merta langsung di justice salah. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama di dalam kelas atau keyakinan sekolah yang kita sepakati di antara warga sekolah, kita tanyakan itu. Kira-kira kamu pasti masih ingat kan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Dia akan menjawab dengan sendirinya. Nah, ya. Lalu yang terakhir kita akan menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan yang sudah kamu buat. Jadi tidak ada unsur paksaan, dia yang mengutarakan saya mau begini, saya mau begitu. Ya, itu. Ya. Jadi untuk memposisikan diri sebagai manajer, ya kita harus menerapkan ini segitiga restitusi. Saya juga memberikan penguatan sedikit Bapak Ibu. Di awal tadi kita setuju memberikan hukuman, kita setuju memberikan hadiah. Ya, jadi itu semua mungkin anak-anak akan melakukan ketika kita menghukum, memberikan hadiah, iming-iming ya. Tapi bisa saja dia lakukan itu karena takut atau karena tergoda dengan hadiah yang akan kita berikan. Jadi motivasinya salah. Iya. Jadi dilihat juga bagaimana caranya menerapkan itu. Nah, sekarang coba kita simak, ada video yang akan saya putar. Cara penerapan segitiga restitusi di sekolah, kayaknya dia anak SMP. Kita saksikan sama-sama ya. Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuntut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya jadi tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu tidak begitu berkala, ini yang memperhatikan. Iya Pak. Saya masih bersabar dan hanya berterima kasih. Padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak Pak. Sampai Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sih tadi sama teman orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Ambil orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju.
kambing, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan tidak seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari video ini kita lihat tidak ada lagi beban ketika dia mengutarakan apa yang akan dia lakukan untuk melurus kesalahannya. Ya, jadi tidak ada paksaan. Nah, saya akan memberikan contoh penerapannya di kelas saya. Ada videonya dan ini merupakan salah satu tugas saya di modul demonstrasi kontekstual. Coba kita lihat tanggapan siswa. Ya. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri kita sebagai manajer, anak-anak akan merasa puas. Jadi tidak ada lagi unsur paksaan yang mereka alami atau ada rasa malu, kecewa, ya, tetapi mereka bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang mereka alami. Baik Bapak dan Ibu guru, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian pemaparan budaya positif dari saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Utara untuk setiap perhatian dan ketenangan serta sumbangsi kita. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya berharap bahwa
kita bisa menerapkan ilmu yang baru kita dapatkan ini di sekolah kita, ya, di kelas kita khususnya. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan takut untuk mencoba, karena segala sesuatu tidak akan kita tahu hasilnya atau efeknya ketika kita tidak berani untuk mencobanya.